Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel bersama Miss Hani dan terima kasih sudah mampir. Pada kesempatan kali ini, Miss Hani akan membuktikan hubungan antara sudut pusat dan sudut keliling secara aljabar. So, let's go. Sebelum Miss Hani membuktikan secara aljabar bagaimana hubungan antara sudut pusat dan sudut keliling, Miss Hani mau cerita dulu pengalaman Miss Hani di kelas dalam mengajarkan materi tentang sudut pusat dan sudut keliling. Pada pembelajaran di kelasnya Miss Hani, siswa-siswa mencari sendiri apa hubungan antara sudut pusat dan sudut keliling. Sebelumnya sudah dijelaskan sudut pusat itu apa, sudut keliling itu apa, bagaimana cara membuatnya, dan kemudian mereka mencari tahu sendiri hubungan antara sudut pusat dan sudut keliling melalui aktivitas seperti pada video ini. Nah, di sini siswa secara berkelompok membuat 4 buah lingkaran dan sudut pusat yang besar sudutnya berbeda-beda. Kemudian, siswa membuat sudut keliling dengan kaki sudut yang mengarah sama busurnya dengan sudut pusat yang tadi mereka buat. Kemudian, mengukur sudut keliling tersebut menggunakan busur derajat. Nah, dari sini siswa akan menemukan data besar sudut pusat, besar sudut keliling, dan menghadap busur yang sama. Untuk meyakinkan keyakinan siswa dalam mengambil kesimpulan, kegiatan diisi dengan gallery walk, di mana masing-masing kelompok menempelkan hasil diskusinya dan membandingkan jawaban yang sudah mereka diskusikan bersama kelompoknya dan jawaban dari kelompok lain. Kemudian dari sini mereka akan menarik kesimpulan. Dan mereka sudah sampai pada penarikan kesimpulan bahwa hubungan antara sudut pusat dan sudut keliling adalah sudut pusat 2 kali sudut keliling jika menghadap busur yang sama. Nah, di sini siswa sudah membuktikan hubungannya melalui aktivitas menggambar lingkaran tadi. Dan di video ini Miss Hani akan membuktikan hubungan dari sudut pusat dan sudut keliling secara aljabar. Berikut penjabarannya. Nah, di sini Miss Hani akan menggunakan pembuktian secara aljabar. Di sini sudah ada lingkaran ya. Di sini juga sudah ada sudut pusatnya, sudut kelilingnya ya. Untuk sudut pusatnya, sudut pusat AOB. Untuk sudut kelilingnya, sudut keliling ACB. Jadi, kita akan tarik garis dulu nih. Kita akan tarik garis dari titik O menuju titik C. Nah, coba tarik garis dulu. Oke. Nah, gini ya. Nah, jadi di sini ada 2 buah segitiga ya. Ada 2 buah segitiga, yakni segitiga OAC dan segitiga OBC. Gitu ya. Sini ada segitiga OAC dan segitiga OBC. Nah, segitiga ini kita sudah belajar tentang unsur lingkaran ya. Dari titik O menuju titik A itu adalah jari-jari, O ke B jari-jari, O ke C juga jari-jari, sehingga panjang mereka bertiga ini sama panjang ya. Nah, kedua segitiga ini adalah segitiga sama kaki. Segitiga sama kaki, di mana untuk segitiga OAC di sini memiliki kaki-kaki yang sama besar ya. Begitu juga dengan segitiga OBC. Sudut-sudut di kaki-kakinya juga sama besar. Nah, kita mau cari besar sudut yang ada di sini, gitu. Nah, di sini ya. Nah, misal nih, perhatikan segitiga OBC ya. Untuk sudut di kakinya sama besar karena dia segitiga sama kaki. Jadi ketika kita akan mencari sudut yang di bagian ini, kita menggunakan sifat dari sudut dalam segitiga, yakni jumlah sudut dalam segitiga adalah 180 derajat ya. Sudut di kaki-kakinya ditambahkan dengan sudut yang ada di sini, itu totalnya 180 derajat. Itu sudah sifat. Sehingga kita bisa membuat atau menuliskan rumus. Di sini adalah sudut BOC. Sudut BOC didapat dari 180 derajat. Itu dikurang
sudut OBC ditambah sudut BCO ya. Sudut OBC ditambah sudut BCO. Kok bisa? Karena jumlah sudut di dalam segitiga ini totalnya 180. Kita udah punya besar sudut di kakinya. Jadi kalau kita mau cari sudut yang ada di sini, nah, cara mencarinya seperti ini. 180 dikurang jumlah dari sudut-sudut di kaki segitiganya. Nah, karena sudut OBC dan sudut BCO ini sama, maka kita tinggal menuliskannya sebegini aja. 180 dikurang 2 kali sudut OBC. Kita pakai OBC aja ya, karena OBC, BCO itu sama besar sudutnya. Nah, ini kita simpan dulu. Nah, sama halnya ketika kita mencari sudut yang ada di sini. Sama juga, 180 derajat dikurang jumlah sudut-sudut di kakinya. Sehingga sudut AOC adalah 180 derajat dikurang 2 kali sudut OAC. Nah, misalnya langsung OAC aja ya, nggak perlu menjabarkan ininya. Nih, kita udah ketemu di sini besar sudutnya. Kita juga udah ketemu di sini besar sudutnya. Sekarang kita mau cari besar sudut yang ada di bagian ini. Kita udah punya sudut BOC sebesar ini ya. Dan sudut AOC sebesar ini. Nah, terus kita mau cari sudut AOB. Kita mau cari sudut AOB. Perlu diingat bahwa sudut satu putaran penuh lingkaran itu 360 derajat. Sehingga kalau kita mau cari AOB yang bagian ini, maka rumusnya seperti ini. Sudut AOB didapat dari 360 derajat dikurang sudut BOC ditambah sudut AOC. Tuh. Kita jalankan secara aljabar. 360 derajat dikurang, buka kurung ya, BOC atau yang bagian ini, kita temukan ini besarnya. Kita tulis lagi 180 derajat dikurang 2 kali sudut OBC. Kemudian ditambah sudut AOC, ini besarnya 180 derajat dikurang 2 kali sudut OAC, tutup kurung. Sampai sini kita jalankan secara aljabar. 360 derajat dikurang, ini secara aljabar bisa dijumlahkan ya. 360 derajat ini dikurang 2 kali sudut OBC, kemudian kita tulis kembali yang ini dikurang 2 kali sudut OAC, tutup kurung. Nah, secara aljabar kita buka nih kurungnya semua. 360 derajat dikurang yang ini 360 derajat, yang ini negatif ketemu negatif jadi positif ya. 2 kali sudut OBC, ini negatif ketemu negatif juga jadi positif ya. 2 kali sudut OAC. Kemudian ini 360 derajat dikurang 360 derajat itu dia sejenis, jadi hilang. Maka sisa yang ini, yakni 2 kali sudut OBC ditambah 2 kali sudut OAC. Nah, kemudian secara aljabar penulisan ini bisa kita ganti dengan 2 dalam kurung sudut OBC ditambah sudut OAC, tutup kurung. Sekarang perhatikan gambar. Sudut OBC
letaknya di O, B, C. Di sini ya. Sudut OAC letaknya di O, A, C. Di sini ya. Tuh. Nah, sudut yang ada di sini itu sama dengan sudut yang ada di sini. Sudut yang ada di sini juga sama dengan sudut yang ada di sini. Sehingga, catatan lain ya. Sudut OBC itu gambarnya ini, OBC sama dengan sudut BCO. Sudut BCO. Sementara sudut OAC yang ini letaknya di sini OAC. Sudut OAC sama dengan sudut OCA. Gitu ya. Nah, sudut BCO, BCO letaknya di sini. Sudut OAC, OAC letaknya di sini. Itu kalau dijumlahkan merupakan sudut BCA. Nih, sudut BCO jika dijumlahkan dengan sudut OCA, maka hasilnya adalah sudut ACB. Tuh, ini kan sudut BCO ditambah sudut OCA, jumlahnya adalah sudut ACB. Nah, sekarang yang ini kita ganti dengan sudut ACB. Sama dengan angka 2-nya tetap ditulis. Yang ini tadi sudah kita ketahui bahwa dia adalah sudut ACB. Nah, sampai di sini maka sudah kita buktikan secara aljabar sudut AOB sama dengan 2 kali sudut ACB. 2 kali sudut ACB. Tuh, sudut AOB adalah sudut pusat, sudut ACB adalah sudut keliling. Nah, ini pembuktian secara aljabar. Gimana? Seru kan? Atau tambah pusing? Nah, kalau masih pusing, diputar ulang-ulang aja ya videonya sampai benar-benar paham. Karena berpikir itu asik. Oke, sampai di sini dulu videonya. Jika ini bermanfaat, silahkan di-share sebanyak-banyaknya. Dan jangan lupa like, komen. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.